Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali lagi di channel Sinar Islami. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah di zaman Rasulullah tentang hewan unta yang disembelih oleh sahabat Rasulullah. Sedangkan unta tersebut adalah unta milik tamu Rasulullah. Untuk kisah selengkapnya, yuk ikuti video ini hingga selesai. Serta jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tatkala agama Islam mulai tersiar di luar Jazirah Arab, banyak pemimpin negara atau pemimpin agama yang ingin mengetahui langsung untuk mengenal Islam lebih dalam. Hampir setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu-tamu asing dan tak dikenal sebelumnya oleh para sahabat. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu yang merupakan utusan dari berbagai negara dan sengaja datang untuk berdiskusi tentang Islam. Para utusan tersebut datang mengendarai kendaraan yang mahal dan mewah zaman itu, yakni unta dengan ukuran yang besar, sehat dan gemuk. Unta-unta tersebut ditambatkan di depan kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dekat tempat itu tampak beberapa sahabat sedang duduk menjaga unta yang sedang parkir tersebut. Di antaranya sahabat yang ada adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Selang beberapa waktu, lewatlah Nuaiman dengan santai. Hamzah pun menegurnya, "Wahai Nuaiman, akan kemana kamu? Kemarilah, ada yang akan aku bicarakan denganmu," ucap Hamzah. Lalu Nuaiman mendatangi Hamzah. Sambil memberi seuntai kurma yang sudah sangat matang dan kering, Hamzah melanjutkan ucapannya. "Lebih enak daging unta daripada kurma ini menurutku, dan bukankah sudah lama sekali kita tidak makan daging unta?" Tiba-tiba mata Nuaiman tertuju pada unta-unta yang sedang diparkir di sebelah rumah Rasulullah. "Unta siapa itu?" tanya Nuaiman pada Hamzah. "Tamu Rasulullah," jawab Hamzah singkat. Nuaiman pergi begitu saja, dalam hatinya membenarkan bahwa telah lama tidak makan daging unta yang lezat. Tanpa berpikir panjang, unta tamu Rasulullah itu pun dia sembelih. Lalu Nuaiman mendekati para sahabat yang masih duduk seperti keadaan semula. Kemudian Nuaiman berkata tanpa ragu sedikit pun, "Adakah di antara kalian yang masih tertarik dengan daging unta?" Sambil tangannya menunjuk pada unta yang paling besar gemuk dan kepalanya sudah tergeletak di tanah setelah disembelih. Awalnya para sahabat bingung dengan ucapan Nuaiman tersebut, namun setelah melihat unta tergeletak bersimbah darah, mereka kaget dan tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Di antara tamu itu ada yang keluar dari dalam rumah, kemudian betapa terkejut ketika melihat salah satu dari untanya ada yang mati disembelih. Kemudian tamu tadi kembali masuk ke dalam rumah Rasulullah dan keluar lagi bersama Rasulullah. Belum lagi Rasulullah berucap sepatah kata pun, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini ulah Nuaiman." Rasulullah pun memerintahkan beberapa sahabat untuk mengganti unta yang disembelih itu 2 kali lipat dan lebih bagus. Nuaiman sadar kalau ulahnya menyebabkan ia akan dimarahi oleh Rasulullah, sehingga dia lari untuk bersembunyi hingga keluar perbatasan kota Madinah. Setelah sampai di perbatasan kota, dia melihat salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Al-Miqdad yang ketika itu sedang membersihkan sumur rumahnya. Dia dekati Al-Miqdad kemudian menyapa, "Bolehkah aku masuk ke dalam sumurmu? Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga engkau ingin masuk ke dalam sumurku seolah hendak bersembunyi?" kata Al-Miqdad. Nuaiman lalu menceritakan kejadian sebenarnya dan alasannya bersembunyi. Al-Miqdad pun mengizinkan. Sebelum masuk ke dalam sumur, Nuaiman memohon pada Al-Miqdad agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman bergegas masuk ke dalam sumur yang baru saja dibersihkan itu. Beberapa saat kemudian, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah dan beberapa sahabatnya mendatangi Al-Miqdad untuk menanyakan perihal keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad kebingungan karena sebelumnya telah berjanji pada Nuaiman untuk tidak memberitahukan keberadaannya. Namun, rasa bersalah menggelayuti pikiran Al-Miqdad,
sebab yang datang dan bertanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gugup, mulut Al-Mikdad berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman, namun dalam waktu bersamaan tangannya menunjuk ke arah sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Terlihatlah dari atas, Nuaiman berada di dalam sumur itu. Akhirnya Nuaiman ditemukan oleh Rasulullah sendiri, dan ia disuruh untuk keluar dari dalam sumur. Sesampainya di atas sumur, Rasul melihat wajah Nuaiman penuh dengan debu. Lalu tangan Rasul membersihkan wajah Nuaiman. Rasulullah tidak marah sama sekali, sambil tersenyum dan terus membersihkan wajah Nuaiman. "Kenapa kau sembelih unta tamu itu?" tanya Rasulullah padanya. Dijawablah oleh Nuaiman dengan seolah tanpa dosa, "Ya, Rasulullah, jangan engkau tanyakan padaku, tapi tanyakan pada mereka yang ikut mencariku." Ketika Rasulullah menengok ke arah sahabat, seketika itu juga Nuaiman kembali melarikan diri lagi. Ketika Rasulullah mengetahui kalau Nuaiman telah melarikan diri lagi, beliau bersama para sahabat hanya tersenyum-senyum saja. Sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua tentang kisah-kisah di zaman Rasulullah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.